Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa kembali. Harapan Ibu, anak-anak tetap semangat, tetap sehat, dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran, Ibu mengajak anak-anak, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa mengasihi dan mencintai kami dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami kehidupan dan hingga saat ini kami dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menyertai dan memampukan kami di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kami masing-masing yang Tuhan percayakan kepada kami. Semoga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita berbicara materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah pertama, menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. Kedua, menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ketiga, menyebutkan macam-macam karunia Roh Kudus. Baik anak-anak, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah berbicara tentang kebangkitan Yesus. Hari ini kita bicara materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit, Dia tidak terikat lagi pada ruang dan waktu. Dia hadir, Dia ada melalui penampakan-penampakan. Seperti yang pertama, penampakannya ketika Dia bangkit itu kepada para murid yang pagi-pagi benar datang untuk melihat kubur Yesus. Ketika mereka ada di sana, mereka merasa heran karena batu kubur sudah terbuka dan sudah terguling dan jenazah Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Ini merupakan bukti kebangkitan Yesus yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid-Nya. Berikut lagi Dia menampakkan diri kepada Thomas. Lalu yang terakhir Yesus menampakkan diri kepada 2 murid ke Emmaus. Dan kita tahu bahwa ini merupakan bukti kebangkitan Yesus, dan setelah Dia bangkit, Dia tidak terikat lagi pada ruang dan waktu. Hari ini kita berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Setelah Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan, para rasul itu mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Mengapa mereka takut dan mengapa mereka merasa sedih? Mereka takut dan sedih karena mereka merasa ditinggalkan oleh guru mereka ditinggalkan oleh Yesus sendiri. Karena mereka hidup bersama kurang lebih 3 tahun dan sudah merasa sangat dekat. Dan ketika Yesus pergi,
mereka merasa kehilangan. Mereka juga takut untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, terutama mau menceritakan tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir itu di Yerusalem, tentang peristiwa penyaliban Yesus itu. Mereka takut untuk memberikan kesaksian, menceritakan tentang itu kepada banyak orang. Mereka senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus. Nah, Yesus mengatakan bahwa saya pergi tetapi akan saya datang kembali untuk memberikan kamu kekuatan untuk kamu boleh melaksanakan tugas dan perutusan ini. Mereka senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus roh penghibur. Dan roh itu adalah roh kebenaran. Yang berikut, dengan turunnya Roh Kudus, para murid memiliki daya hidup baru dan memperbaharui hati mereka. Mereka menjadi lebih berani untuk mewartakan kebenaran tentang Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi. Nah, kapan kita merayakan itu? Turunnya Roh Kudus yang biasa kita sebut dengan Pentakosta itu dirayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Itu disebut dengan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus atas para murid. Yang sebelumnya mereka takut, tidak berani memberikan pewartaan atau menceritakan tentang atau memberikan kesaksian tentang kebangkitan atau tentang penderitaan Yesus. Tetapi ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani. Dengan turunnya Roh Kudus, para murid memiliki daya hidup baru dan memperbaharui hati mereka, sehingga mereka menjadi lebih berani mewartakan kebenaran tentang Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi. Yang berikut ada lambang-lambang yang digunakan untuk melukiskan Roh Kudus. Lambang yang pertama adalah api. Dan pada waktu itu para murid mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang datang pertama mereka melihat ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala tapi mereka tidak terbakar. Mengapa ada lambang api? Api itu melambangkan tenaga yang mengubah keberanian. Tenaga yang mengubah keberanian. Membakar semangat mereka. Dari ketakutan, kegelisahan, kecemasan menjadi berani. Maka dilambangkan dengan api. Yang kedua, ada burung merpati. Merpati putih. Burung merpati melambangkan perdamaian dan kelembutan. Nah, ini adalah lambang-lambang yang digunakan untuk melukiskan kehadiran Roh Kudus. Ada api, api melambangkan tenaga yang mengubah keberanian, membakar semangat. Dan yang kedua adalah burung merpati yang melambangkan perdamaian dan kelembutan. Berikut, pengalaman itu menguatkan iman mereka akan Yesus Kristus. Pengalaman itu menguatkan iman mereka akan Yesus Kristus. Mereka semakin yakin bahwa Yesus tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ketakutan mereka, kegelisahan, kecemasan mereka terjawab. Ketika Roh Kudus datang, mereka dikuatkan, mereka menjadi semangat, mereka menjadi berani, dan mereka tidak seperti yang mereka pikirkan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka untuk selamanya. Tapi Yesus datang dan memberikan mereka kekuatan. Mereka tidak ditinggalkan sebagai seorang yatim piatu. Yang berikut, kehadiran Yesus dalam Roh Kudus itulah yang menguatkan gereja. Kehadiran Yesus dalam Roh Kudus itulah yang menguatkan gereja, bukan hanya yang dirasakan oleh para murid pada masa itu saja, tetapi menguatkan dan memberi semangat kepada setiap pengikut Kristus, termasuk kita sampai dengan saat ini. Kehadiran Yesus dalam Roh Kudus itulah menguatkan kita sebagai anggota gereja,
hingga saat ini. Meskipun kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, tentu sebagai manusia mengalami hal-hal yang sulit, yang mencemaskan, menakutkan, membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita tetap percaya sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus terus berakar dan berkarya serta menguatkan kepercayaan kita akan Dia. Poin yang berikut, tidak sedikit orang yang takut menjadi saksi untuk peristiwa yang menimpa orang lain. Pada zaman sekarang untuk menjadi saksi itu sulit. Ada orang yang tidak bersedia. Mereka kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau direpotkan, tidak mau terlibat, dan terutama tidak mau berkorban untuk menegakkan kebenaran. Dan tidak sedikit orang yang takut untuk menjadi saksi atas peristiwa yang menimpa orang lain. Meskipun mereka tahu, meskipun mereka lihat, tapi mereka tidak berani menjadi saksi. Kenapa? Karena kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, tidak mau terlibat, tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Poin yang terakhir dari materi ini bahwa orang yang bersedia memberikan kesaksian itu adalah orang yang siap dengan berbagai risiko, baik tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekali. Orang yang bersedia memberikan kesaksian adalah orang yang siap dengan berbagai risiko, baik tenaga, pikiran, maupun nyawa. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membaca dari buku itu materi tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus memberikan daya kekuatan. Baik, tugas nanti Ibu kirim tugas, sedangkan untuk minggu depan kita masih membahas materi tentang Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap berada bersama kami selama proses kegiatan pembelajaran kami ini. Semoga apa yang kami peroleh, yang kami terima melalui pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami demi menambah dan menguatkan iman kepercayaan kami tentang Yesus Kristus Putra. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai